Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Ikuti terus sampai habis ya, jangan kemana-mana. Oke, berita pertama adalah dari Wall Street ya. Wall Street anjlok 3 hari beruntun, imbas investor was-was tentang resesi. Dow Jones turun 1,15%, S&P turun 1,63%, dan Nasdaq turun 0,97%. Bursa Asia kemarin ditutup beragam ya, IHSG juaranya. Yap, jadi IHSG kemarin itu pertama diawali dengan merah nih, tapi akhirnya di akhir sesi akhirnya bisa bangkit. Di penutup perdagangan saham GoTo paling banyak diperdagangkan. Dan di hari ini di awal pekan bursa Asia dibuka beragam detik-detik resesi. IHSG hari ini juga dibuka melemah nih, saham GoTo masih lesu darah. Jadi kalau GoTo-nya lagi turun maka IHSG juga biasanya terseret ya. Gimana dengan komoditi? Ya, kita ngomongin pertama sawit nih. Bos sawit sumringah ya, program B35RI bikin harga CPO terbang. Kemudian minyak juga dia naik nih hampir 1% ya, di titik resesi global malah naik harganya. Sementara itu untuk emas, biasanya sejarah membuktikan harga emas naik menjelang Natal. Nah, kira-kira waktunya untuk beli nggak ya? Atau bahkan kita udah ketinggalan nih. Next, untuk batu baranya, kira-kira ini tahun depan diperkirakan akan lebih melandai. Nah, benar apa tidaknya kita lihat saja ya, karena harga saat ini sih masih oke, karena masih musim dingin di Eropa, jadi permintaan sangat banyak dari Eropa. Oke, ngomongin soal batu bara nih ya, komoditi, ini ada Adro ya, akhirnya Adaro masuk ke jajaran emiten elit. Jadi, Adaro ini berhasil masuk 10 besar emiten dengan kapitalisasi pasar saham terbesar di Bursa Efek Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar dari Adaro ini dari hingga perdagangan hari Jumat kemarin itu mencapai 124 triliun atau di peringkat 10. Dan Adaro ini merupakan emiten batu bara menyusul suksesan dari Bian yang bahkan berhasil masuk di 5 besar. Nah, adapun peringkat 1 nih masih ditempati oleh BCA dengan market cap mencapai 1050 triliun dan peringkat kedua adalah BBRI sebesar 747 triliun, peringkat 3 adalah Bank Mandiri 467 triliun dan disusul dengan Telkom di peringkat kelima dengan market cap 365 triliun. Kemudian Astra di peringkat 6 dengan market cap 234 triliun dan TPIA di peringkat 7 dengan market cap 216 triliun. Dari emiten Bumi atau Bumi Resort yang lagi-lagi menyulap hutang senilai 1,9 triliun jadi 24,8 miliar saham baru. Seperti kita ketahui bahwa Chengdong Investment Corporation telah memegang sebanyak 39,653 miliar lembar saham atau setara dengan 10,68% porsi kepemilikan saham PT Bumi Resort Bumi dan sebelumnya sebesar 4,32%. Ini merupakan hasil lanjutan dari private placement beberapa bulan yang lalu. Dan ada kabar lain dari pertambangan emas yaitu MDKA di mana utangnya membengkak jadi 212% menyentuh 1,557 miliar US dollar pada akhir September 2022. Namun kabar baiknya laba bersih dari MDKA ini juga naik sama-sama ratusan persen nih, yaitu naik 228,5% dibanding periode yang sama di tahun lalu yang hanya tercatat 21,064 juta US dollar. Oke, selamat ya untuk MDKA, dan bagi para investor MDKA ini merupakan berita yang menyenangkan karena laba bersihnya naik, tapi juga agak mengkhawatirkan ya karena hutangnya semakin membengkak. Kita ke perkembangan batu bara lagi nih, ada SMMT yaitu Golden Eagle Energy di mana batu baranya menghangat ya, harganya juga naik. Kinerja Golden Eagle Energy atau SMMT ini melampaui tahun lalu. SMMT mengalami pertumbuhan penjualan yaitu sebesar 119% dan juga laba bersih sebesar 139% dibanding dengan periode yang sama di tahun yang lalu ya. Dan SMMT ini termasuk emiten yang sangat loyal membagikan dividen ya, terbukti di bulan September lalu, akhir September itu sudah membagikan dividen, dan di tanggal 13 Desember juga sudah diputuskan membagikan dividen interim yang kedua. Jadi total payout-nya itu 84% dari laba bersih yang didapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan. Dari komoditi kita ke emiten pelabuhan ya, yang biasa untuk mengangkut hasil komoditi. Ini dia adalah ada IPCC di mana Pelabuhan Indonesia siap berdividen 22,70 miliar cara titelnya.
Untuk besaran dividen ini setara dari 50% dari total laba bersih perusahaan pada semester 1 yang mencapai 45,41 miliar rupiah. Berdasarkan data komposisi shareholder IPCC, setidaknya terdapat total 1,81 miliar lembar saham yang beredar. Sofyan menerangkan bahwa dividen per share mencapai 12,49 per saham. Dan pada penutupan perdagangan di hari Jumat itu saham IPCC berada di posisi Rp600 per lembar saham. Jadi dividen yield IPCC jika berdasarkan harga saham saat ini sebesar 2,08%. Dan berikut adalah jadwal pembayaran dividen PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Cum dividennya di pasar reguler atau pasar negosiasi yang biasa kita transaksikan itu adalah di tanggal 26 Desember ya, akhir tahun ini, akhir bulan ini. Biasanya menjelang cum date itu harganya ditarik naik ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh para trader ya. Terutama trader swing boleh atau scalping juga bisa melihat kondisi ya. Oke, kita tinggalkan komoditi, kita ke semen ya. Di sini adalah resmi pemerintah mengalihkan 75,51% saham Semen Batu Raja SMBR ke SMGR. Akhirnya ya, rencana ini sudah lama sekali dan sekarang baru terlaksana di akhir tahun 2022. Untuk nominalnya ini sangat jumbo ya, ada di 2 triliun, 2,848 triliun. Wow. Tentunya kerjasama ini ya diharapkan bisa membuat kinerja keduanya SMGR dan SMBR sama-sama lebih baik ya ke depan. Dan berikutnya kita ke emiten yang sedang IPO nih. Hari ini pengelola Bimbel Lavender menawarkan IPO 187 sampai dengan Rp196 per lembar saham. Jumlah yang ditawarkan ini ada 27,19% nih dari jumlah seluruh modal ditempatkan. Ya, ini sebanyak-banyaknya 280 juta saham baru. Nggak terlalu banyak ya, hanya ratusan juta aja. Biasanya kan miliaran yang ditawarkan oleh perusahaan yang IPO baru-baru ini. Jadi hari ini tanggal 19 Desember itu melakukan penawaran awal ya atau book building nih sampai 26 Desember nanti. Ada warannya juga nih, setiap pemegang 10 lembar saham baru berhak memperoleh 8 waran seri 1, di mana setiap waran seri 1 memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru bernilai nominal Rp40 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250. Selanjutnya kita ke properti nih, intip jadwalnya. Indonesia Property Omre right issue 600 miliar. Right issue itu mengeluarkan 1,2 miliar lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp500 per lembar saham. Dan nanti investor yang memegang saham hingga tanggal 27 Desember akan mendapatkan saham right nih, yaitu Omre Strip R. Dengan rasio 5.000 old dan 3.439 new, artinya 5.000 lembar saham lama akan bisa mendapatkan 1.439 saham right dan nanti bisa ditebus atau juga bisa dijual di pasar tunai. Berikutnya ada dari Haten Bali dengan kode emiten wine menjadi produsen wine pertama yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Wah, siapa nih yang suka wine ya? Nah, wine ini akan melakukan IPO pada Januari tahun depan atau sebulan lagi. Sesuai namanya ya, wine ini berasal dari Bali. Dan di sana memang ada banyak sekali kompetitor ya yang menjual wine ya, seperti PT Tri Hita Citra Persada, PT Dima International Wine, dan PT Banyu Sakti Jaya. Ya, mungkin ada maksud dan khusus ya untuk kenapa nih harus IPO ya, pasti butuh modal ya untuk menjalankan bisnisnya biar lebih kompetitif ya, tidak kalah dengan yang lain. Oke, berikutnya kita perbankan, ada Bank BNI ya, gokil nih, BNI borong 6 medali di ajang kontak center dunia, jadi nggak mau kalah sama BRI yang beberapa kali mendapatkan penghargaan ya. Kemarin BRI juga mendapatkan penghargaan internasional dan sekarang BNI juga nih, malah langsung 6. Adapun medali yang diraih BNI ini berasal dari kategori Best Contact Center Design, Best Crisis Management, Best Employee Wellness, Best Help Desk, Best Operational Manager, and Best Recruitment Champions. Oke, congratulations buat BNI ya. Dan masih dengan perbankan ya, ada Bank BTN yang right issue 4,13 triliun rupiah. CIMB Sekuritas menjadi pembeli siaga. Untuk jumlah lembar sahamnya ini ada 3,4 miliar lembar saham. Untuk harga pelaksanaannya di harga Rp1.200 per lembar saham. Untuk rasionya adalah 100 juta berbanding dengan 32.525.443 helai. Sepertinya banyak peminatnya untuk saham BBTN ini.
Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.